Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, namun pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 6 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-36. Lukas 6 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-36. Jika sudah menemukannya, kita akan baca bersama-sama. Lukas 6 ayat ke-27 sampai ayat yang ke-36. Dengan perikop, kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang benci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu minjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, baik, demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Ya, sekali lagi saya ucapkan salam. Ya, mungkin banyak di antara teman-teman yang lain yang mungkin tidak kenal saya, tapi saat ini saya perkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Tina, saya berasal dari Sumba dan saya jemaat Gemidi. Ya, tema perenungan kita pada pagi hari ini sesuai dengan tema yang sudah ditentukan adalah kasihilah musuhmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudah dikatakan pada bagian awal, kata mengasihi musuh adalah suatu hal yang mudah untuk dikatakan namun sulit untuk dilakukan. Jangankan kepada saudara karib kita pun, namun pada teks yang telah kita baca dan akan kita renungkan, membahas mengenai mengasihi musuh. Lalu bagaimana caranya? Oleh karena itu, ada 3 poin yang akan kita bahas bersama pada pagi hari ini mengenai kasihilah musuhmu. Ya. Poin yang pertama, mengasihi musuh tanpa batas. Mengasihi musuh tanpa batas. Kata mengasihi di sini berarti menunjukkan kasih, menyukai. Kata ini dalam Perjanjian Baru diucapkan 143 kali. Berbuat baik kepada musuh memang bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan, tapi itulah yang diperintahkan Tuhan, dan itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita, orang-orang percaya. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita untuk senantiasa mengasihi musuh, dan itu bukan hanya sebagai ucapan di mulutnya dan pengajarannya, melainkan ia juga mempraktekannya dalam hidupnya di dunia, di mana ia mengasihi setiap manusia berdosa yang adalah seteru Allah. Allah memurkai akan setiap perbuatan dan kesalahan kita ataupun dosa kita, tetapi namun karena Tuhan mengasihi seisi dunia, dia relakan dirinya untuk datang ke dunia untuk menebus setiap manusia yang berdosa. Karena dosa adalah kekejian di mata Allah, namun karena kasih-Nya, Kristus, dia mau merendahkan dirinya bagi kita yang awalnya musuh Allah. Karena terikat dalam dosa, agar kita memperoleh perdamaian dengan Allah.
Yesus yang adalah anak Allah saja mau untuk memberikan kasih-Nya tanpa batas kepada kita manusia yang berdosa. Lalu bagaimana? Lalu apa yang kita harus lakukan terhadap musuh kita? Tuhan mengajarkan, kasihilah musuhmu. Lalu siapa saja yang kita menganggap musuh? Musuh adalah orang-orang yang mungkin menjengkelkan bagi kita, yang mungkin membuat kita marah, ataupun yang mungkin yang buat keluarga kita dibusnakan. Tapi di sini Tuhan mengajarkan kita untuk tetap terus mengasihi musuh kita. Yesus yang adalah anak Allah rela membuat dunia untuk mengasihi mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Matius 4 ayat yang dalam Matius 5 ayat yang ke-30 ayat yang ke-43 di situ dikatakan, Matius 5 ayat yang ke-43 di situ dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayai kamu. Dalam hukum dunia, kata mengasihi dan musuh adalah dua kata yang bertolak belakang. Karenanya tidak dapat dipersatukan. Dalam bahasa Inggris, musuh adalah enemy yang artinya bukan sahabat. Definisinya jelas, orang yang membenci, menginginkan hal-hal yang tidak baik, menyebabkan jatuh, kecewa, sakit, dan lain sebagainya. Maka nasihat untuk mengasihi musuh bisa dibilang aneh, sebab normalnya musuh itu mesti dilawan, dibenci, dimusnahkan, bahkan dibasmi. Tetapi namun yang menganiaya kamu. Di dalam Matius 5 ayat 44, ajaran mengasihi musuh tidak saja berdimensi teologis, berkenaan dengan aspek imani, tetapi juga berdimensi praktis dan logis. Pertama, membenci musuh akan merugikan diri sendiri. Tidak ada orang yang hidupnya bahagia kalau terus dikuasai kebencian. Tidak ada orang yang hidupnya bahagia kalau terus-menerus hidup dalam kebencian. Kedua, melawan kebencian dengan kebencian sama dengan melipat gandakan kebencian. Seperti gelap yang tidak bisa melawan dengan gelap. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terang walau hanya secerca akan sanggup menembus kegelapan. Untuk itu, mari kita belajar firman Tuhan ini. Bagaimana kita harus mengasihi musuh kita yang mungkin menjengkelkan, mengecewakan, menyakitkan, tetapi namun Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memahami makna ajaran mengasihi musuh, kita bisa melihat luka tanpa dendam, kepahitan tanpa amarah, kekecewaan tanpa gerang. Kita memandangnya sebagai kesempatan untuk mengasihi orang lain, untuk berbuat kebaikan terhadap mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam poin yang kedua, mengasihi musuh mengasihi musuh dan berdoalah bagi mereka. Poin yang kedua, mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka. Kata doa, berdoa, mendoakan, kata ini dalam perjanjian baru diucapkan 86 kali. Berdoa bagi mereka yang adalah musuh kita, meskipun bukan hal yang mudah, namun kebutuhan setiap kita sebagai manusia adalah sama. Doa untuk musuh kita berarti juga berdoa untuk apa yang dibutuhkan mereka saat ini. Secara umum, kebutuhan utama mereka mengenai keselamatan dan hidup matinya mereka. Mereka yang menjahati kita mungkin belum pernah mengenal Yesus Kristus dengan benar. Seperti Tuhan mengasihi seisi dunia, kita juga harus mengasihi
mengasihi musuh-musuh kita atau orang lain di sekitar kita, termasuk mereka yang menjahati kita dengan mendoakan agar mereka bisa bertobat. Selain itu, ada hal-hal lain yang mungkin dibutuhkan oleh musuh-musuh kita. Ada kemungkinan mereka memusuhi kita karena mereka kurang pendidikan, tidak sadar akan adanya hukum dan etika, sehingga mudah dipengaruhi oleh orang lain atau suasana sekitar mereka. Ada juga mereka yang hidup kekurangan sehingga mereka cenderung untuk jatuh dalam dosa iri hati, mencuri, merusak, dan lain sebagainya. Kita bisa berdoa untuk kebaikan mereka, dan jika itu terjadi akan membawa kebaikan kepada kita sendiri dan masyarakat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berdoa untuk musuh bukanlah hal yang mudah, tetapi jelas bahwa kita harus berdoa untuk apa yang mereka butuhkan. Untuk itulah kita harus juga berdoa agar kita diberi kemampuan untuk bisa melihat apa yang mereka butuhkan untuk perubahan hidup mereka. Tuhan menuntut kita untuk tetap terus dan menerus berdoa untuk mereka. Musuh yang mungkin tidak mudah untuk kita anggap sahabat ataupun untuk tidak apalagi kita mendoakan, tetapi namun Tuhan menegaskan kepada kita, Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita mengasihi mereka dengan cara-cara mendoakan mereka dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang tidak mudah untuk kita mendoakan musuh kita. Memang mudah untuk kita ucapkannya, tetapi untuk kita melakukannya, pasti kita merasakan keberatan di dalam hati kita. Pasti kita merasakan, oh apa sih, kenapa sih harus didoakan? Itu loh musuh aku, itu loh sudah jahatin keluargaku, sudah jahatin aku, kenapa saya harus mendoakan dia? Tetapi namun Tuhan dari surga dia datang ke dunia ini untuk melakukan hal-hal praktis yang perlu manusia untuk teladani, yaitu kita orang-orang percaya yang sudah dipercayakan untuk kita mengasihi musuh kita, mendoakan musuh kita, dan berbuat baik kepada mereka yang pernah menyakiti kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam poin yang ketiga, yaitu berbuatlah baik terhadap musuh. Berbuatlah baik terhadap musuh. Pasti kita merasakan sesuatu hal yang aneh dalam kehidupan kita. Kita sudah disuruh mengasihi musuh, disuruh berdoa buat musuh, bahkan juga melakukan hal-hal yang baik bagi mereka. Tapi di sini kita harus belajar bagaimana kita harus mengasihi mereka, berbuat baik kepada mereka, dan juga berdoa bagi mereka. Di sini Yesus ajarkan kepada kita, hendaknya kamu saling mengasihi. Seperti tadi yang di dalam Matius 5 ayat 43 dikatakan, bencilah musuhmu, tetapi namun Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada mereka. Ya, di dalam Matius tadi yang kita pernah baca itu adalah kutipan dari Perjanjian Lama. Tetapi namun ke waktu Tuhan datang ke dunia ini, Tuhan memberikan perintah yang baru kepada manusia supaya kita dapat mengasihi musuh. Di sini Yesus hendak mengajarkan kepada kita untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun keadaan yang sedang kita hadapi dengan cara yang berbeda dari konsep yang sudah umum diketahui dan dilakukan oleh manusia. Yang mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Itulah konsep yang sudah umum dan itulah keadilan yang diketahui oleh manusia. Keadilan yang diketahui manusia adalah ketika orang menjahati kita, kita harus lebih jahat dari mereka. Ya, konsep dunia yang kita ketahui pada saat ini ataupun yang umum diketahui manusia, ketika orang membunuh keluarga kita, kita harus membalas apa yang dia sudah lakukan. Tapi namun Tuhan saja merelakan dirinya untuk berkorban bagi seluruh isi dunia. Dia menyerahkan nyawanya sendiri untuk kita. Tapi hal praktis saja yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah untuk mengasihi musuh kita sangat sulit untuk kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mau mengajarkan kita bahwa ada cara yang jauh lebih baik dari yang sudah umum kita ketahui, yaitu cara hidup orang yang tinggal dalam kerajaan Allah. Cara hidup anak-anak Allah yaitu hukum kasih. Cara hidup yang diajarkan oleh Tuhan Yesus berbeda dengan hukum yang diajarkan oleh dunia. Memang adalah cara hidup yang di luar akal manusia.
sebab ajaran hidup yang kita terima adalah berasal dari surga. Ya, sekali lagi saya ulangi lagi, cara hidup yang diajarkan oleh Tuhan Yesus memang tidak masuk akal dalam pemikiran kita, tetapi namun itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Nampak kepada ayat yang ke-29 di situ dikatakan, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ya, di sini dikatakan di mana Yesus mengajarkan agar kita meskipun mengalami penderitaan tidak boleh membalas sama sekali, melainkan Yesus mengajarkan agar memberikannya lebih. Dalam ayat ini pun telah Yesus sendiri ajarkan ketika sebelum ia disalibkan, di mana ia hanya terdiam ketika diambil jubahnya, ketika dicambuk berkali-kali, hanya terdiam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun Yesus mampu untuk menghentikan semua apa yang dilakukan oleh musuhnya ataupun orang-orang yang menyalibnya pada waktu itu, tetapi namun Tuhan tidak melakukan hal itu, melainkan Dia menyerahkan dirinya seutuhnya untuk keselamatan dunia. Ya, tanpa kita sadari bahwa itu sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus relakan segala-galanya, bahkan nyawanya sendiri pun untuk menebus setiap dosa-dosa kita, bahkan untuk keselamatan seluruh dunia. Tetapi namun, tidak semua manusia dapat percaya bahwa Dialah juru selamat kita. Dialah satu-satunya jalan kebenaran, jalan kehidupan, dan jalan satu-satunya menuju ke surga. Tidak semua manusia menyadari hal itu. Bahkan banyak di antara kita pun, orang-orang yang sudah percaya sekalipun, menyangkali akan perbuatan dan keajaiban-keajaiban yang Tuhan sudah pernah buat di dalam kehidupan kita. Mungkin ada hal-hal yang kecil-kecil yang tidak kita sadari, ataupun hal-hal yang mungkin Tuhan pernah buat dalam kehidupan kita, tetapi namun ketika ada suatu saat ketika kita berada dalam titik-titik penyesalan, kita menyangkali akan Tuhan. Kita berkata, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik, Tuhan tidak mengasihi saya, ataupun Tuhan tidak mengasihi keluarga saya. Sadar atau tidak sadar, Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dan juga saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah membiarkan diri kita dikuasai oleh kegelisahan, oleh ketakutan, ataupun oleh kebencian, ataupun sakit hati. Jangan pernah itu dibiarkan, karena itu adalah sarangnya iblis untuk bekerja dan menghancurkan akan hidup kita. Biarkan Tuhan sendiri atau Roh Kudus Tuhan yang memampukan kita untuk mengikis segala perbuatan-perbuatan jahat ataupun segala keinginan-keinginan yang tidak menyenangkan orang lain ataupun Tuhan mengikis dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga jika kita telah menyadari diri bahwa Yesus saja rela memberikan segalanya bagi kita, maka kita seharusnya kita menghapuskan setiap musuh yang ada dalam hidup kita, dan kita berdoa bagi mereka serta berbuat baik terhadap mereka. Berhenti sakit hati, berhenti berbuat jahat, dan berhenti untuk melakukan kejahatan terhadap sesama kita manusia. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alfred Plummer mengatakan, membalas kebaikan dengan kejahatan adalah tabiat iblis. Ya, sekali lagi, membalas kebaikan dengan kejahatan adalah tabiat iblis. Membalas kebaikan dengan kejahatan adalah tabiat iblis. Tapi membalas kebaikan dengan kebaikan adalah tabiat manusiawi. Akan tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan adalah tabiat ilahi. Ya, cukup jelas sekali di dalam ayat yang ke-31, di situ dikatakan, ayat yang ke-31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Ya, di situ dikatakan, kita dianjurkan untuk melakukan hal yang kita inginkan kepada orang lain juga. Maksudnya, kalau kita mau orang di sekitar kita atau musuh kita, baik kepada kita ataupun perhatian sama kita, kita pun harus terlebih dahulu melakukan hal itu terhadap
mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Kristus, di dalam ayat yang ke-32 di situ dikatakan, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang yang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Ya, dalam ayat yang ke-20 22 sampai 23, kalau kita hanya mengasihi musuh kita atau sesama kita yang mengasihi kita saja, maka hasilnya adalah sebuah pertanyaan besar. Bagaimana mengenai jasamu? Ya, tapi kalau kita bertindak sebaliknya, maka ayat yang ke-35 adalah sebuah jawaban bahwa upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Ya, ayat yang ke-53 di situ dikatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang yang jahat. Ya, di ayat yang ke-53 di situ dikatakan adalah sebuah jawaban bahwa upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau saat ini masih sulit untuk kita melakukan kebaikan terhadap musuh, mendoakan kepada musuh ataupun mengasihi kepada musuh, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan ini yang menegaskan ataupun yang mengingatkan kepada kita supaya kita mengasihi musuh kita ataupun kita berdoa terhadap musuh kita dan kita menganggap musuh kita itu adalah saudara kita di dalam Yesus Kristus. Jangan biarkan musuh ataupun diri kita sendiri tersakiti dengan musuh-musuh kita. Ya, Tuhan saja dapat mengampuni seisi dunia. Orang yang sudah berbuat dosa, orang yang sudah menyalibkan dia bisa mengampuni. Tetapi siapakah kita ini yang mengeraskan hati kita? Kita ini adalah debu dan tanah. Kita ini tidak ada artinya di hadapan Tuhan kalau kita tetap terus mengeraskan hati kita, ataupun kalau kita tetap terus menganggap bahwa pendapat kita lebih baik dari orang lain, ataupun apa yang kita sudah sampaikan lebih baik daripada orang lain. Jangan pernah menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Mari kita belajar sama-sama, merendahkan hati kita. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan sudah kehendaki dalam setiap kehidupan kita, Tuhan punya rencana. Jangan pernah mengeraskan hati kita dan jangan pernah menganggap bahwa kita itu lebih baik dari musuh kita. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini adalah lakukan yang terbaik apa yang menurut firman Tuhan baik. Lakukan yang terbaik apa yang menurut firman Tuhan baik. Dan jangan tunda-tunda kesempatan untuk mengampuni dan juga untuk mengasihi musuh yang pernah menyakiti kita. Sekali lagi, lakukanlah yang terbaik apa yang menurut firman Tuhan baik. Dan jangan tunda-tunda kesempatan untuk mengampuni dan untuk mengasihi. Lakukanlah itu jika bisa hari ini, jangan tunda sampai besok. Hidup adalah kesempatan untuk mengasihi, kesempatan untuk mengampuni, kesempatan untuk mendoakan, bahkan kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada sesama. Seperti teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita manusia. Berikanlah terbaik kepada sesama dan juga kepada terlebih dahulu terhadap Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang tidak mudah untuk kita manusia. Saya pun demikian. Saya pun belajar dari firman Tuhan ini. Kenapa sih kita harus mengasihi musuh? Apa sih musuh itu loh musuh? Kenapa harus dikasihi? Tetapi namun Tuhan mengingatkan kita kembali dan Tuhan menegaskan untuk kita mengasihi mereka yang membenci kita ataupun yang menganiaya kita ataupun yang mungkin menyakiti kita. Tuhan berkata, kasihilah mereka. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita, Tuhan merelakan segala-galanya bagi kita, bahkan Tuhan berikan nyawanya untuk keselamatan seisi dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita merenungkan firman Tuhan ini dengan segenap hati kita dan dengan segenap kekuatan kita, bahwa Tuhanlah satu-satunya jalan keselamatan kita, jalan kedamaian kita, dan jalan satu-satunya menuju ke surga. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Minta dengan kasih Ibu Kristanti menutup firman Tuhan ini. Mari kita satu dalam doa.
Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih Tuhan yang luar biasa. Engkau yang sudah memberikan teladan bagi kami. Engkau yang berinisiatif untuk mengasihi kami terlebih dahulu. Engkau juga Tuhan menghendaki supaya kami mengasihi bukan hanya orang yang menyenangkan, tetapi juga termasuk musuh-musuh kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kasih yang luar biasa yang dunia tidak ajarkan. Untuk kami mengasihi lebih dari apapun, terutama kepada orang-orang yang menjengkelkan, menyakiti, ataupun yang tidak berkenan kepada kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, Ibu Agustina Dipudapu yang sudah menyampaikannya berkat hari ini Tuhan kepada kami semua. Biarlah berita ini memberkati kami sepanjang hidup kami. Berkati hamba-Mu dalam studi di Institut Injil Indonesia, berkati pelayanannya, berkati juga semua keluarga yang ada di sana, keluarga kamar, dan juga seluruh mahasiswa yang ada di sana. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu ini menjadi berkat untuk memberitakan kasih Tuhan ke seluruh dunia, kemanapun Tuhan panggil hamba-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur.